Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mi'rajun Nur Nadhiro dari kelas Ekonomi Syariah I semester 6 dengan NIM 401990277. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen keuangan internasional untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan. Yang pertama yaitu neraca pembayaran internasional atau bisa disebut dengan Balance of Payment atau BOP. BOP ini merupakan suatu sistem pencatatan transaksi ekonomi internasional suatu perusahaan untuk periode tertentu. Transaksi ini bisa berupa ekspor ataupun impor barang dan jasa. Kemudian ada aplikasi dan interpretasi BOP, yaitu BOP mencakup barang atau jasa akhir, yaitu bukan merupakan indikator langsung kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, ketidakseimbangan BOP mencerminkan surplus defisit. Jadi bukan untung dan rugi karena ukuran BOP ini mencatat arus masuk dan keluarnya barang atau jasa pada suatu negara. Kemudian ada penyusunan BOP. Untuk penyusunan BOP di sini yaitu harus balance antara jumlah kredit dan jumlah debit. Jadi bisa menggunakan rumus jumlah kredit sama dengan jumlah debit. Di sebelah kredit ini mencatat penurunan aset atau kenaikan hutang, sedangkan di sebelah debit ini mencatat kenaikan aset atau penurunan hutang. Kemudian ada dua bagian utama dalam BOP, yaitu ada rekening transaksi berjalan. Rekening transaksi berjalan ini terdiri dari neraca perdagangan dan neraca jasa. Kemudian ada rekening modal. Rekening modal ini terdiri dari investasi portofolio, investasi jangka pendek, investasi asing. Kemudian yang terakhir ada pinjaman luar negeri pemerintah. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kedua transaksi tersebut yang tidak saya cantumkan di PPT. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi transaksi berjalan. Ini yang pertama ada inflasi domestik, yang kedua ada pendapatan domestik, yang ketiga ada kurs valuta asing atau falas, dan yang keempat ini ada restriksi pemerintah. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi neraca modal. Ini yang pertama ada rekening neraca surplus. Ini yang berarti adanya arus modal masuk ke dalam suatu negara. Yang kedua ada rekening modal defisit. Ini yang berarti arus modalnya yang keluar dari suatu negara. Kemudian ada neraca pembayaran atau BOP yang seimbang. Ini menggunakan rumus X kurangi M plus CI dikurangi CO ditambah F kali B sama dengan BOP atau Balance of Payment. Di mana X di sini yaitu ekspor, yang M ini impor, CI capital inflows, dan yang CO ini capital outflows. Kemudian F kali B ini adalah cadangan devisa negara. Seperti itu rumusnya. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan bursa valuta asing. Apa itu bursa valuta asing? Jadi bursa valuta asing adalah pasar terjadinya transaksi valuta asing antar suatu negara. Jadi transaksi ini bisa dilakukan oleh perorangan ataupun perusahaan atau badan usaha. Kemudian apa tujuan dari melakukan transaksi valuta asing? Yang pertama tentunya untuk transaksi pembayaran. Yang kedua mempertahankan daya beli. Yang ketiga pengiriman uang ke luar negeri. Yang keempat mencari keuntungan. Yang kelima pemagaran risiko. Dan yang keenam kemudahan dalam berbelanja. Selanjutnya ada jenis transaksi. Jenis transaksi di sini ada 3, yaitu spot transaction, yang kedua forward transaction, yang ketiga swap transaction. Lalu ada margin trading. Apa itu margin trading? Jadi margin trading adalah pembelian valuta asing secara terus-menerus dari suatu pasar yang kemudian dijual kembali ke pasar lain dengan harga yang lebih tinggi tentunya untuk memperoleh keuntungan.
ada pula syaratnya. Jadi dalam melakukan margin trading ini ada beberapa persyaratan bank dalam melakukan margin trading. Yang pertama, margin trading harus dilakukan berdasarkan perjanjian atau persetujuan kontrak yang telah disetujui sebelumnya. Yang kedua, dilaksanakan dengan tersedia margin deposit. Untuk yang ketiga, untuk kepentingan bank, margin trading ini dilakukan setinggi-tingginya 10% dari modal bank. Kalau untuk kepentingan nasabah, margin trading dilakukan setinggi-tingginya 10 kali dari margin deposit nasabah tersebut. Dan apabila mengalami kerugian sebesar 5% dari modal, maka margin trading ini harus dihentikan sementara. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang manajemen resiko nilai tukar valuta asing. Jadi manajemen resiko ini nanti ada 3. Yang pertama, exchange rate risk, yaitu resiko yang terjadi akibat adanya fluktuasi pergerakan secara terus-menerus pada permintaan dan penawaran di pasar falas atau valuta asing. Falas yaitu valuta asing. Yang kedua ada credit risk, jadi resiko kemungkinan dari pihak lain yang tidak melaksanakan kewajiban dalam persetujuan yang telah disepakati. Dan yang ketiga ini ada country risk, yang artinya berarti adanya campur tangan pemerintah dalam perdagangan valuta asing atau falas. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen kas internasional. Jadi ada anak dan induk perusahaan, maksudnya untuk mengoptimalisasi perusahaan, kemudian untuk investasi kelebihan kas. Jadi optimalisasi perusahaan ini menggunakan beberapa teknik. Jadi teknik yang pertama yaitu mempercepat aliran masuknya kas. Jadi semakin cepat aliran masuk kas diterima, semakin cepat pula kas dapat diinvestasikan. Yang kedua, menggunakan jaringan untuk meminimalkan biaya konversi falas, yaitu jaringan dapat dilaksanakan dengan usaha bersama antara anak perusahaan dan induk perusahaan. Jadi ini dilakukan secara bersama-sama oleh grup manajemen kas tersendiri. Gitu. Untuk yang ketiga, meminimalkan pajak atas aliran kas. Jadi pajak yang tinggi atas laba anak perusahaan yang dikirimkan ke perusahaan induk. Kemudian untuk investasi kelebihan kas ini menggunakan 2 teknik, yaitu manajemen kas terpusat dan menetapkan hasil efektif dari investasi asing. Untuk manajemen kas terpusat ini fungsi optimalisasi aliran kas dapat ditingkatkan dengan suatu pendekatan terpusat, sebab semua posisi kas anak perusahaan dapat dimonitor secara serempak pada perusahaan induk. Kemudian untuk menetapkan hasil efektif dari investasi asing ini menggunakan rumus. Rumusnya yaitu RD sama dengan 1 plus ID dalam kurung 1 plus ED min 1. Jadi RD di sini hasil efektif pada deposito asing, ID di sini suku bunga deposito, ED presentasi perubahan dalam nilai valuta yang menunjukkan deposito asing. Untuk hasil efektif yang diharapkan yaitu E dalam kurung RD sama dengan 1 plus ID dalam kurung 1 plus E besar dalam kurung ED min 1. Jadi ED-nya di sini tidak diketahui. Untuk mencari nilai ED yang akan menyamakan hasil efektif dari investasi luar negeri dengan investasi domestik adalah seperti tertera pada PPT, yaitu RD sama dengan 1 plus ID dalam kurung 1 plus ED min 1. Itu menjadi 1 plus RD sama dengan 1 plus ID dalam kurung 1 plus ED. Jadi diperoleh rumus ED sama dengan 1 plus RD
per 1 plus ID min 1. Rumusnya seperti itu. Yang kemudian saya akan menjelaskan arbitrase internasional dan paritas suku bunga. Arbitrase internasional. Arbitrase adalah tindakan membeli dan menjual barang pada waktu yang bersamaan tetapi pada pasar yang berbeda. Jadi macam-macamnya arbitrase ini ada 3. Yang pertama arbitrase internasional. Arbitrase internasional merupakan kapasitas atau suatu ketidaksesuaian harga dalam banyak kasus. Tidak ada investasi dana yang terkait untuk setiap waktu dan tidak ada resiko dalam strategi ini. Yang kedua ada arbitrase lokasional, yaitu melakukan kapasitas atau perbedaan kurs antar lokasi. Yang terakhir ada arbitrase suku bunga tercover. Arbitrase suku bunga tercover cenderung memaksa suatu hubungan antara suku bunga dari dua negara dan premi atau diskon kurs forward mereka. Arbitrase ini meliputi investasi di satu negara asing dan mencakup risiko tingkat kurs. Selanjutnya ada paritas suku bunga. Paritas suku bunga. Jadi hasil pengembalian seorang investor dari menggunakan arbitrase suku tercover dapat ditetapkan sebagai berikut. Jadi menggunakan rumus AN sama dengan AH per SJ 1 plus IJ dikali FJ. AN di sini jumlah home currency yang diterima pada akhir periode. AH yaitu jumlah home currency yang diinvestasikan pada awal periode. SJ spot rate ketika mata uang dibeli. IJ itu suku bunga atau deposito asing, dan FJ ini forward rate, itu mata uang asing ditukar ke home currency. Kemudian untuk tingkat hasil pengembalian atas investasi ini yaitu menggunakan rumus RJ sama dengan AN dikurangi AH per AH dikali RJ sama dengan AH dikali 1 plus IJ dikali 1 plus P dikurangi AH per AH. Jadi bisa disimpulkan rumus dari pengembalian investasi ini yaitu RJ sama dengan 1 plus IJ 1 plus P min 1. Apabila paritas suku bunga ada, tingkat hasil pengembalian antar arbitrase suku bunga tercover atau RJ harus sama dengan home interest rate atau IH. Berarti RJ sama dengan IH. Ini menggunakan rumus 1 plus IJ dikali 1 plus P min 1 sama dengan IH. Jadi P-nya itu min 1 plus IH per 1 plus IJ gitu. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.